Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kita semua yang mengikuti jalan lurusnya. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bagaimana saat ruh kita dicabut? Apa yang sebenarnya terjadi ketika sakaratul maut menjemput? Hari ini, kita akan membahas sebuah momen yang pasti akan kita alami, tapi sering kita lupakan. Sakaratul maut. Sebelum kita lanjut, coba luangkan waktu sejenak. Topik ini bukan sekadar informasi, tapi pengingat yang bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Apa yang akan kamu dengar nanti bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Tonton sampai akhir, karena di bagian penutup nanti kita akan bahas bagaimana agar sakaratul maut terasa ringan dan ruh kita keluar dalam keadaan husnul khatimah. Dan insya Allah, itu bisa jadi ilmu yang menyelamatkan. Nabi Muhammad bersabda, "Cukuplah kematian sebagai nasihat." Hadis riwayat Baihaqi. Sakaratul maut berasal dari kata sakr yang artinya mabuk atau kehilangan kesadaran. Ini menggambarkan betapa beratnya kondisi seseorang saat menghadapi kematian. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya." Quran Surat Qaf ayat 19. Momen ini adalah saat ruh dicabut dari tubuh dan manusia benar-benar tak berdaya. Inilah titik akhir dari kehidupan dunia yang fana. Bagaimana sebenarnya ruh dicabut? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah menjelaskan dua kondisi berbeda. 1. Bagi orang beriman, malaikat maut datang dengan wajah bersinar, membawa kain kafan dari surga. Ruhnya keluar seperti tetesan air dari mulut kendi, lalu dibawa naik ke langit dan disambut oleh para malaikat. 2. Bagi orang kafir atau durhaka, malaikat maut datang dengan rupa yang menakutkan. Ruhnya dicabut bagaikan kapas diseret dari duri. Ia berteriak, meronta, dan malaikat tidak menyebut namanya dengan baik. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya roh orang mukmin keluar dengan mudah, dan malaikat membawanya ke langit dengan wangi seharum misk." Hadis riwayat Ahmad. Beberapa tanda seseorang sedang menghadapi sakaratul maut antara lain: nafas mulai terputus-putus, pandangan mulai kosong, keringat dingin di dahi, tubuh mulai dingin dari ujung kaki. Dalam sebuah hadis, ketika ruh sampai di tenggorokan, maka saat itulah kamu hanya bisa melihat. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 83-85. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, inilah saat-saat kritis. Ruh tidak bisa kembali. Kita akan masuk ke fase alam barzah. Setelah ruh dicabut, ia akan menyaksikan alam yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya mayit mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya saat mereka pergi meninggalkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di alam kubur akan datang dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Mereka akan menanyakan tiga hal penting. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bagi orang beriman, ia akan bisa menjawab dengan tenang. Bagi orang durhaka, lisannya terkunci, hatinya bingung. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, bagaimana agar kita menghadapi sakaratul maut dengan tenang? 1. Perbanyak zikir dan istighfar. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabb kami adalah Allah," lalu istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka saat sakaratul maut. Quran Surat Fussilat ayat 30. 2. Taat dalam ibadah, menjauhi dosa besar. 3. Memperbanyak sedekah dan amal jariah. 4. Bersiap diri setiap waktu, seolah maut dekat. Sahabat, kematian bukan akhir segalanya. Itu awal perjalanan yang panjang. Mari kita persiapkan diri dengan takwa, amal soleh, dan hati yang selalu mengingat Allah. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Jangan tunda taubat, karena kita tak tahu kapan waktu itu akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.